wabarakatuh. Mungkin saya nyambung sedikit aja, mungkin 10-15 menit gitu. Karena ini kemarin kita 2 hari tim 2 agak lumayan ini ya, ada sedikit ini perubahan dari tadinya pembicara pertama tidak bisa, kemudian Bu Zahro tadi malam sempat ngabarin lagi perjalanan ya Bu ya, alhamdulillah bisa tetap mengisi kajian kita pagi hari ini gitu. Cuma kemarin jadinya tadi pagi sebenarnya setelah sholat subuh saya sempat kayak bikin beberapa lembar slide gitu untuk sharing ke teman-teman semua gitu, just in case tadi Bu Zahro kesulitan untuk connect dan sebagainya. Mungkin ini cuma sharing aja ke teman-teman gitu. Jadi sebagai background aja gitu, saya ibu dari 3 anak laki-laki gitu. Basically saya di Unilever udah cukup lama dari tahun 2002 dan saya menikah 2003. Dan ini mungkin yang poin ketiga cuma buat share aja ke teman-teman. Mungkin di sini banyak juga teman-teman dari CD gitu ya, atau teman-teman yang di HO dan pabrik yang mungkin tidak selalu bisa bersama dengan pasangan gitu ya, karena mungkin kepentingan pekerjaan dan lainnya. Kemudian yang poin keempat itu, jadi putra saya yang kedua dan ketiga itu saat ini bersekolah di SMP dan SMA dan mondok gitu. Jadi ini cuma mau buat sharing aja, buat teman-teman yang belum menikah mungkin bisa jadi inspirasi buat nanti kalau menikah dan punya anak. Mungkin ini nanti menyambung juga dari yang disampaikan Bu Zahro gitu kan. Kemudian buat yang udah anaknya sudah besar-besar, mungkin sudah kuliah atau mungkin sudah bekerja, mungkin bisa inspirasi buat cucu, teman, sepupu dan sebagainya. Nah, mungkin saya ambil cuplikan hadis ini nih yang selalu menguatkan saya gitu kan, ketika melepas anak dari rumah gitu. Jadi barang siapa keluar rumah dalam keadaan nuntut ilmu, maka ia termasuk fisabilillah sampai ia kembali pulang. Ini biasanya selalu diingatkan gitu dari pimpinan pondok gitu ya. Biasanya bahwa kalau habis kita mau masukin anak, atau biasanya anak liburan gitu ya, terus mau masuk lagi itu biasanya akan berat gitu ya. Jadi biasanya saya mengingat hadis ini. Kemudian juga yang kedua, barang siapa menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi apa aja sih waktu itu yang saya kepikiran gitu, kenapa kemudian saya memilihkan pesantren gitu untuk anak-anak saya gitu. Jadi persiapannya itu sebenarnya nggak langsung dari kayak mungkin kelas 6 SD gitu ya, terus tiba-tiba kepikiran gitu ya. Jadi tahap persiapan, survei, tahap tes masuk dan mondok mungkin saya akan share secara singkat aja gitu. Jadi mungkin yang pertama tahap persiapan gitu. Jadi tahap persiapan itu mungkin udah dimulai sebisa mungkin sejak mulai punya anak gitu ya. Cuma mungkin biasanya belum kepikiran gitu ya. Saya juga waktu itu kepikirannya baru mungkin anak pertama itu kelas 6 SD gitu ya. Tapi mungkin itu jadi waktunya terlalu singkat untuk menyamakan alignment dengan pasangan gitu ya. Karena waktu itu suami masih lebih ke kayak mungkin sekolahnya negeri seperti itu ya. Walaupun basic untuk ketiga anak saya itu SD-nya SD, TK SD-nya TK SD Islam gitu. Kemudian yang kedua tahap pengenalan dan pendekatan kepada anak gitu. Jadi ini juga dilakukan mulai kayak mungkin kelas 3-4 SD gitu ya. Dengan di sekolah suka biasa ada kegiatan pesantren kilat, atau di sekitar rumah suka ada kegiatan Ramadan, sanlat dan sebagainya. Dan waktu itu juga kebetulan anak-anak itu ada kegiatan, basically sebenarnya ikut klub matematika tapi yang berbasis juga dengan agama gitu. Jadi ada juga kegiatan rutin seperti tilawah harian, kemudian sholat jamaah, kemudian juga nanti mingguan atau bulanan biasanya ada kayak menginap 1 malam gitu di
tempat pelatihannya seperti itu juga yang membuat kayak anak-anak tuh sudah terbiasa untuk mengetahui kayak apa sih kalau bersekolah ya quote unquote dan sekalian mondok gitu. Kemudian yang ketiga itu yang ketiga basically. Jadi memberikan pengalaman kepada anak gitu. Jadi mungkin yang perlu dipersiapkan adalah dari diri kita sendiri dengan pasangan gitu kan. Kita mau memberikan pendidikan seperti apa kepada anak-anak. Kemudian kita pengenalan dan pendekatan kepada anak gitu ya, karena ini sifatnya tidak bisa kayak top down, Kak kamu besok SMP ke pesantren ya, itu kayak mungkin sesuatu yang akan langsung di defense gitu ya, karena pasti yang di dalam bayangan adalah nanti nggak bisa main gadget, nggak ketemu sama orang tua, weekend nggak bisa ke mall, nggak bisa jalan-jalan bebas gitu ya, dan yang udah terbayang adalah 24 jam dengan schedule yang udah ditetapkan oleh pihak pesantren gitu. Jadi ini perlu komunikasi yang dalam hal yang memberikan gambaran yang baik-baiknya tentang pesantren kepada anak-anak. Kemudian di tahap selanjutnya adalah tahap survei gitu ya. Jadi tahap survei itu pemilihan jenis pondok dan juga pemilihan lokasi. Jadi jenis pondok itu macam-macam ya. Ada yang dia fokus kepada tahfiz gitu kan. Ada yang dia pagi sampai siang tetap sekolah biasa gitu. Terus nanti pagi, sore, dan malamnya ada kegiatan pondok gitu. Kemudian juga pemilihan lokasi gitu. Ini juga tergantung kesepakatan antara anak dan orang tua gitu kan. Karena kalau dari anak kan misalnya ada pondok yang kayak misalnya boleh dijenguk 1 bulan sekali gitu ya. Mungkin kalau kita taruhnya di luar pulau atau luar kota yang kita tidak bisa menengok gitu, dan anaknya masih belum ikhlas nih kalau misalnya dijemputnya pas semesteran aja ya Kak gitu. Itu lebih ke, kalau buat saya pribadi lebih ke untuk tidak memaksakan kehendak gitu ya. Jadi semuanya basically agreed antara anak dan orang tua gitu. Jadi survei itu juga dibutuhkan gitu ya ke beberapa tempat, mungkin bisa dimulai dari kelas 5 atau kelas 6 gitu ya, untuk melihat nih seperti apa suasananya, seperti apa programnya, dan sehingga sudah kebayang gitu ya akan seperti apa nanti waktu sudah masuk ke pondok. Kemudian tahap selanjutnya adalah tes masuk gitu, karena di pondok manapun gitu selalu ada tes masuk, bentuknya berbeda-beda. Ada yang hanya fokus agama tergantung jenis pondoknya yang tadi saya sebutkan di atas. Ada juga yang kalau pagi masih sekolah seperti biasa, biasanya dia juga ada tes masuk ilmu akademis gitu. Sebagian pondok tesnya juga sangat ketat gitu ya, kadang-kadang bisa kayak 1.000-2.000 yang daftar, yang keterima 100 gitu ya. Ada yang mudah juga masuknya, tergantung siapa yang paling cepat mendaftar, dia akan selama basic misalnya bacaan Al-Quran dan pengetahuan umum agamanya sudah cukup, akan langsung diterima. Jadi ini mungkin juga buat reference kepada teman-teman sekalian gitu kan, mau masuknya di mana dan apa yang harus disiapkan dari sejak SD gitu. Nah kemudian pas sudah lolos nih gitu kan, nanti kan tahap selanjutnya adalah masuk nih ke pondok gitu. Jadi mungkin saya bagi 3 gitu kan fasenya. Yang pertama tuh 1-3 bulan itu biasanya adalah paling susah buat orang tua dan juga buat anak gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada kesempatan menelpon, atau dulu sebelum pandemi itu bisa menjenguk gitu ya, itu mungkin kita harus siap-siap mendengar keluhan tentang capek banget, kayak jam 3 udah bangun, nanti baru selesai jam 10 malam, terus kayak semua terjadwal ya, jam 6 mandi, jam 7 sekolah, beberes kamar segala macam, itu kan akan rutin gitu ya dari
mungkin Senin sampai Sabtu siang gitu ya, mungkin Sabtu Minggu libur tapi habis itu ada kegiatan lain juga gitu. Kemudian kangen kayak biasanya tidur misalnya sekamar sendiri atau sekarang mungkin berlima, bersepuluh. Itu juga mungkin buat beberapa anak itu juga mungkin jadi sulit tidur dan sebagainya gitu ya. Kemudian mungkin yang basic tapi kadang-kadang suka bikin kita kayak aduh kasihan ya gitu ya. Nggak suka nih makanan pondoknya, nggak enak gitu-gitu lah ya, nggak ada pilihan dan sebagainya. Kemudian juga tidak ada nonton TV gitu kan, tidak ada gadget gitu yang ya seperti kita tahu ya, semua anak-anak sekarang tuh kan ya minimum kalau nggak gadget juga TV gitu ya. Nah ini mungkin kita juga sebagai orang tua yang harus kuat nih untuk kayak nggak terus aduh kasihan terus ya udah terus minta izin terus diambil terus pindah sekolah gitu ya. Jadi ya let it be aja didengarkan gitu kan, tidak perlu dimarahin atau seperti apa gitu ya. Ya kemudian mungkin kita kasih tahu pelan-pelan gitu ya, semua orang sama nih teman-temannya juga seperti itu gitu ya. Jadi adaptasi dulu gitu. Nah, kemudian di 3 sampai 6 bulan itu biasanya anak-anak udah mulai kenal sama teman-temannya, udah seru ngobrol, dan udah bisa beradaptasi dengan jadwal dan juga ritme di pesantren. Nah, ini udah mulai enak nih. Jadi kalau misalnya kita datang menjenguk atau kita menelpon tuh ceritanya udah seru gitu. Nah, 6 bulan ke atas itu biasanya udah aman lah. Basically malah mungkin untuk beberapa anak tuh udah bisa accelerate gitu dengan target misalnya hafalan, target apa namanya harian pesantren, target akademis gitu. Itu biasanya udah lancar nih selama di fase yang 1 sampai 6 bulan itu basically anak-anak apa namanya nyaman. Nah, mungkin ini aja nih just sebagai ini aja share tadi beberapa sempat ngambil dari memori gitu ya. Jadi ini waktu pas pertama datang itu kan kayaknya masih kecil ya, kalau kayak kelas lulus kelas 6 itu kan sebagian belum balik ya, jadi masih kecil gitu ya. Kemudian basically kalau yang tahap kedua tuh 3-6 bulan itu ya udah ngumpul aja lah ya sama teman-temannya dengan segala kegiatan gitu kan. Dan ini yang anak kedua itu yang kemarin udah lulus SMP ya, sekarang SMA melanjutkan lagi gitu ya. Alhamdulillah dari target 3 juz gitu ya, hafalan gitu ya, karena memang saya juga nyari pondok yang akademis dan apa namanya agama gitu ya, jadi bukan yang full tahfiz gitu ya. Alhamdulillah anak saya bisa dapat 13 juz dan juga menjadi santri terbaik di angkatan tahun kemarin. Ini juga basically sebenarnya saya juga tidak pernah memaksakan target apa-apa, hanya kayak minimum ya 3 juz seperti yang apa namanya ditargetkan oleh pihak pesantren untuk kelulusan. Nah, ini cuma lebih kasih lihat aja gitu ya, acaranya apa aja sih kalau di pondok gitu ya. Basically sebenarnya apa namanya tidak monoton hanya ngaji sekolah gitu ya. Jadi apa namanya ekskul itu juga banyak banget kayak samalah dengan kalau kita sekolah di negeri atau swasta, olahraga, keterampilan, kesenian dan sebagainya gitu ya. Dan kemudian event-event apa namanya untuk kayak perform tampil itu juga apa namanya tetap terakomodasi gitu ya, sering memanggil ustadz-ustadz dari luar, sering mengambil pembicara-pembicara profesional dari luar juga gitu kan. Nah, jadi sebenarnya nggak ada yang hilang nih di dalam masa pertumbuhannya, baik secara agama, secara fisik dan juga secara mental gitu ya. Apalagi mungkin di dalam masa pandemi ini sebenarnya saya malah sangat bersyukur gitu ya, karena sebenarnya sekolah itu jadinya berjalan normal aja gitu ya. Sempat waktu itu ada pembatasan pas awal COVID gitu ya, mungkin 3 bulan di rumah gitu ya, tapi habis itu pas di semester barunya udah mulai masuk walaupun masih gantian, dan baru term berikutnya baru mulai masuk full gitu ya. Tapi basically temen itu jadinya nggak perlu dicari karena setiap hari temennya banyak.
apa namanya, social skill-nya juga improve, kemandirian juga sangat improve gitu ya, dan tidak gampang mengeluh ya, karena sehari-hari mungkin sudah ditempa dengan apa namanya, jadwal yang padat dan membutuhkan tanggung jawab untuk setiap apa namanya, kegiatan. Nah, mungkin sedikit tips buat kita nih, apa namanya, orang tua atau calon orang tua gitu. Jadi mungkin yang bisa saya sharing adalah yang pertama, membiasakan tata hidup Islami dalam keluarga gitu ya, sedari dini gitu ya. Jadi sholat jamaah gitu, apa namanya, uh, kalau sebisa mungkin ke masjid gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ya mungkin di rumah gitu ya, misalnya mungkin masjidnya terlalu jauh gitu ya. Kemudian ada target mengaji gitu kan. Kalau saya dulu kayak satu hari minimum satu lembar gitu ya, atau target bisa baca Al-Quran umur berapa gitu ya. Lebih untuk biar di dalam kehidupan sehari-hari yang tadi udah di-share Bu Zahro gitu ya, ada part untuk kapan beribadah, kapan bersekolah, dan kapan bermain gitu. Kemudian yang kedua, sebenarnya basis sekolah di sekolah Islam itu juga sangat mendukung gitu ya, karena biasanya kalau udah SD-nya juga negeri itu mereka bukan tidak mau tapi lebih tidak pede gitu ya untuk masuk ke pesantren untuk di tahap selanjutnya. Kemudian yang ketiga, sebenarnya lebih dari orang tua untuk siap mental untuk berpisah dengan anak gitu. Karena kadang-kadang yang lebih melo mungkin ibunya gitu ya, ngebayangin apa namanya, di sana anaknya apa namanya, tidurnya rame-rame, mandinya harus ngantri, makan kadang-kadang kehabisan gitu kan. Kadang-kadang sakit juga harus ngurus diri sendiri. Mungkin hal-hal itu yang mungkin kita harus tidak terlalu memikirkan gitulah, kita percaya kepada pihak pesantren yang sudah akan mengurus anak-anak kita dengan baik gitu. Mungkin sebenarnya itu aja sih dari saya gitu kan, apa namanya, untuk menutup dan menyambung sharing dari Bu Zahro pagi ini. Demikian Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi